Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara dimanapun kita berada. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan akan menyapa kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk kita membaca dan merenungkan firman sebagai dasar untuk kita beraktivitas di hari ini. Bapa yang baik, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati tapi bangkit menang atas maut. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk nafas hidup, untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya bisa memahami maksud-maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti biasa dalam program Sapaan Kasih, firman Tuhan ingin menyapa kita. Ada dua ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama di dalam kitab Mazmur dan yang kedua di dalam kitab Lukas. Mazmur 71 ayat 20 dan 21 berkata begini. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Yang berikut, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa, kita boleh melihat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita masih ada di dalam minggu-minggu Paskah, di mana kita belum lama ini merayakan hari kebangkitan Kristus, menang atas maut, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dialah yang memegang kunci kehidupan ini. Dan hari ini kita diingatkan oleh pemazmur bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan Mazmur menceritakan di dalam perikop ini bahwa setelah dia memasuki usia lanjut, ternyata banyak orang meninggalkan dia. Tetapi juga banyak orang tidak menyukai dia, dan banyak ternyata penderitaan yang harus dialami. Dia berpikir bahwa masa tua itu adalah masa di mana berhenti dari segala kelelahan dan dia akan menikmati hidup dengan bahagia dan enak. Tapi ternyata tidak. Di masa tua malah ada banyak penderitaan yang dia harus alami. Musuh-musuhnya malah menjelek-jelekkan dia, mengejek-ejek dia. Daud sudah nggak berdaya, sudah tua, jadi tidak apa-apa. Mungkin dia mati dan dia tidak akan berpengaruh lagi dalam kehidupan musuh-musuhnya. Walaupun dia ada dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, tapi pemazmur meyakini bahwa Allah yang dia percaya, walaupun nanti dia akan ada di dunia orang mati, dikatakan di dalam ayat 20 bahwa walaupun Daud akan ada di dalam bumi yang paling dalam, samudra yang paling dalam, gambaran samudra yang paling dalam itu gambaran bahwa ada di dunia orang mati. Tetapi dia percaya bahwa Allah yang hidup itu akan menghidupkan dia kembali. Bahkan dia akan mendapat kehormatan dan kemuliaan. Jadi di sini kita diingatkan, jangan takut untuk meninggalkan dunia ini. Jangan sedih meninggalkan dunia ini, karena banyak yang kita sudah miliki rumah, harta, uang. Aduh, sedih ya meninggalkan. Ingat pesan firman Tuhan bahwa satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, tapi percayalah, kita yang sudah percaya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Dia akan membangkitkan. Dia sudah membuktikan dalam pelayanannya waktu Dia ada di dalam dunia ini. Yesus bertemu dengan iring-iringan orang yang membawa jenazah anak muda yang meninggal. Yesus sanggup membangkitkan. Kalau Yesus sudah membuktikan bahwa Dia sanggup membangkitkan anak muda ini dan dia bangkit, maka percayalah,
kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, walaupun kita akan memasuki dunia kematian nanti, kita akan dibangkitkan kembali seperti yang Daud percaya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan takut menjalani hidup ini, jangan takut untuk meninggalkan segala-galanya, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, dan mari kita nyanyikan satu pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu hidup dan akan memberi kita hidup yang kekal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang punya kehidupan ini, kami sangat bersyukur karena kami terus diingatkan bahwa satu saat kami akan meninggalkan dunia ini, tetapi satu saat Engkau juga akan membangkitkan kami dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Tolonglah kami supaya kami menjalani hari-hari hidup kami dengan tetap berseru, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Kuatkan iman kami, sertailah kami di sepanjang aktivitas di hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan dengan segala tugas tanggung jawab kami. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua di hari ini. Damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah, kasih sayang dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di program Sapaan Kasih besok.